Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan. Langsung saja untuk slide pertama yang akan saya jelaskan. Sebelumnya saya Riza Umami dengan NIM 156. Wajib pajak untuk dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan tentunya harus mengajukan permohonan sebelum mulai berproduksi secara komersial. Nah, berikut adalah tata cara pengajuan permohonan pemberian fasilitas pajak penghasilan. Yang pertama adalah wajib pajak harus memenuhi kriteria penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019. Nah, penanaman modal sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan bidang-bidang usaha tertentu merupakan bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan juga mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Syarat yang kedua adalah permohonan dilakukan secara daring melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi wajib pajak baru atau paling lambat 1 tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS tadi untuk penanaman modal dan atau perluasan. Nah, ini akan dianggap telah mengajukan apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa pertama, salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham dan juga salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal secara daring melalui sistem OSS tadi. Nah, apabila permohonan fasilitas pajak penghasilan ini telah diterima secara lengkap, maka selanjutnya akan disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan. Setelah itu, sistem OSS juga akan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan fasilitas pajak penghasilan diteruskan kepada Menteri Keuangan tadi. Dan yang ketiga adalah apabila sistem OSS tidak tersedia, maka permohonan fasilitas pajak penghasilan dapat dilakukan secara luring atau luar jaringan atau offline melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal, biasa disingkat dengan BKPM. Nah, pemerintah mengatur aturan yang belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya bahwa terkait keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan itu dilaksanakan oleh Kepala BKPM yang diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan yang diajukan secara luring. Permohonan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan akan ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat dilakukan wajib pajak secara daring melalui sistem OSS tadi dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan yang saya sebutkan tadi. Next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febriani Sarwinda. Di sini saya akan membahas mengenai wajib pajak yang diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama merupakan wajib pajak baru, di mana wajib pajak ini baru saja mendaftarkan dirinya dan dikatakan sebagai wajib pajak baru. Kemudian yang kedua merupakan industri pionir, di mana dia juga terdaftar sebagai salah satu atau industri pionir yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar 1 miliar, sebesar 1 triliun. Kemudian yang keempat adalah memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk tentunya keperluan perhitungan pajak penghasilan.
Lalu, yang kelima adalah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit yaitu 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf C, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. Lalu yang terakhir, harus berstatus sebagai badan hukum di Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus tahun 2011. Jadi wajib pajak tersebut juga akan diberikan beberapa fasilitas yang dapat mengurangi pajak penghasilan badannya, dan di sini sudah disebutkan terdapat dalam pasal 2 seperti nomor 1 sampai nomor 6. Jadi wajib pajak yang menginginkan atau ingin mendapatkan fasilitas pengurangan pajak haruslah memiliki atau paling tidak mempunyai kriteria yang 5 atau 6 yang saya sebutkan tadi, mulai dari merupakan wajib pajak baru, kemudian juga industri pionir, dan mempunyai rencana penanaman modal, di mana di sini harus memiliki atau mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu 1 triliun. Bagaimana kalau misalkan penanaman modal tersebut kurang dari 1 triliun, berarti itu artinya wajib pajak tersebut belum berhak atau belum bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Kemudian juga terkait dengan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal itu harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal. Lalu apakah peraturan Menteri Keuangan ini akan tetap konsisten atau akan tetap sama setiap tahunnya? Nah, itu tergantung pada peraturan Menteri Keuangan itu sendiri. Ada kalanya bisa berubah dan perusahaan ini harus tetap menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya akan saya bahas sedikit juga mengenai surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia. Nah, di sini perusahaan bisa menuliskan pernyataan kesanggupan tersebut paling sedikit adalah 10%. 10% dari apa? Di sini 10% dari total rencana penanaman modal. Seperti itu. Jadi, apabila perusahaan ingin menyatakan kesanggupannya dan menempatkan dananya di perbankan Indonesia, tetapi kurang dari 10%, berarti wajib pajak atau perusahaan tersebut belum bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir, juga harus sesuai dengan badan hukum yang ada di Indonesia, di mana yang sudah disahkan pada tanggal 15 Agustus. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di sini, NIM saya 2018-310-232. Yang pertama ada pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. Biasanya berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha. Dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Kemudian yang kedua ada penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan atau perluasan usaha. Dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi seperti pada tabel tersebut. Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud ada bukan dari kelompok harta berwujud bukan bangunan. Kelompok 1 dengan masa manfaat 2 tahun, tarif penyusutan garis lurus 56% untuk saldo menurun 100%. Kemudian bukan bangunan kelompok 2, masa manfaat 4 tahun dengan garis lurus 22%
25%, kemudian tarif penyusutan saldo menurun 50%. Kemudian ada kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, masa manfaatnya 8 tahun, untuk tarif penyusutan garis lurusnya 12,5% dan tarif penyusutan saldo menurunnya 25%. Kemudian ada kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 4, masa manfaat 10 tahun, untuk tarif penyusutan garis lurusnya 10% dan tarif penyusutan saldo menurunnya 20%. Kemudian ada kelompok harta berwujud bangunan. Ada yang permanen dan tidak permanen. Untuk yang permanen, masa manfaatnya 10 tahun. Tarif penyusutan garis lurusnya 10%, dan untuk yang tidak permanen, masa manfaatnya garis lurus 20%. Hal ini seperti yang ada pada fasilitas pajak penghasilan pada ayat 1. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian slide berikutnya akan saya jelaskan, yaitu saya Afifah Febrianti dengan NIM 2018-310-255. Nah, itu pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan wajib pajak luar negeri yang memiliki badan usaha selain BUT, itu tarifnya adalah 10%. Bisa kurang dari 10% tergantung dengan perjanjian perpajakannya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, yang berikutnya yaitu ada di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah ketentuan perpajakan lainnya mengenai fasilitas perpajakan. Nah, yang pertama yaitu bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal. Nah, jadi bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal sesuai dengan yang dikatakan pasal 2 ayat 1 dapat mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan apa yang dikatakan PPh apa yang dikatakan pasal 2 ayat 2 jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu ketika investasinya itu sangat besar atau digunakan untuk kepentingan ekspor. Nah, yang kan penyerapan tenaga kerja yang besar. Yang ketiga yaitu ketika memiliki nilai lokal yang besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketentuan bagi aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas. Nah, jadi bagi aktiva tetap yang mendapat fasilitas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 tidak boleh digunakan untuk selain tujuan diberikannya fasilitas dan juga tidak boleh adanya pengalihan baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali jika aktiva tersebut akan digantikan dengan aktiva tetap yang baru dengan jangka waktu yang lebih lama, yaitu yang pertama jangka waktu 6 bulan setelah perusahaan tersebut beroperasi atau melakukan produksi sesuai dengan komersilnya. Yang kedua yaitu sesuai dengan pasal 2 ayat 2 huruf B angka 1. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketentuan bagi aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas. Nah, ini sama seperti ketentuan bagi aktiva tetap, di mana aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 tidak boleh dilakukan atau digunakan untuk selain dikeluarkannya fasilitas tersebut. Dan juga tidak boleh ada pengalihan baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali jika akan digantikan dengan aktiva tak berwujud yang baru. Nah, hal ini juga diatur dalam PPh dalam pasal 2 ayat 2 huruf B angka 2. Nah, jadi kalau yang aktiva tetap tadi angka 1, kalau yang aktiva tak berwujud ini diatur di angka 2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pencabutan fasilitas perpajakan. Nah, jadi pencabutan fasilitas perpajakan ini dapat dilakukan karena segalanya itu sudah berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh pasal 2 ayat 2 dan atau pasal 4. Nah, jadi pencabutan fasilitas perpajakan ini terjadi di 3 kondisi. Yang pertama yaitu ketika fasilitas perpajakan ini telah dicabut oleh pemerintah atau diambil oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ketika yang mendapat fasilitas ini mendapatkan denda atau sanksi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu fasilitas sudah tidak dapat lagi dipergunakan karena adanya peraturan pemerintah yang dikeluarkan baru-baru ini. Nah,
Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Ketika ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.